Jangan remehkan Cina. Ini yang terjadi saat ini di Uni Eropa. Tiongkok dan Uni Eropa terlibat dalam konflik perdagangan terbaru mereka. Ini adalah pertempuran penting bagi masa depan teknologi hijau. Di satu sisi, Tiongkok Jadi memimpin mobil dalam listrik produksi Cina ini kendaraan saat ini listrik, menguasai membuat Uni mobil Eropa. lebih cepat dari Bahkan sebelumnya. channel-channel saya Di sebelumnya, sisi lain, Uni Eropa Jerman berusaha dibuat keras ambruk untuk membangun karena kehadirannya di pasar kendaraan teknologi listrik. mobil dari Cina. Jadi, apa yang menyebabkan drama ini? Uni Eropa telah mengenakan tarif pada mobil listrik Tiongkok, mengklaim persaingan tidak adil, karena subsidi negara Tiongkok yang memberi kendaraan mereka keunggulan di pasar. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, Subscribe channelnya agar dia. Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Merasa terpojok, Tiongkok telah menyampaikan keluhannya kepada Organisasi Perdagangan Dunia, dengan alasan bahwa pajak Uni Eropa merupakan taktik protektif yang bertujuan untuk menghambat Karena Uni persaingan, Eropa menerapkan untuk pajak yang melindungi cukup tinggi industri ya, kendaraan pajak listriknya impornya sendiri dia. yang sedang terjadi. Sekarang, semua orang dengan penuh semangat mengamati siapa yang akan mengambil langkah pertama. Akankah Uni Eropa mempertahankan tarifnya, atau akankah Tiongkok melakukan tindakan balasan? Taruhannya tinggi, dan hasilnya Bukan di Uni akan Eropa mengubah saja, situasi di Asia kendaraan Tenggara pun listrik dunia. mobil listrik Cina ini Sengketa merajai. perdagangan bisa Di terasa sisi lain sama teknologinya intensnya up to dengan date. pertengkaran Yang kedua, masa kecil di taman harganya juga bermain. kompetitif. Bayangkan diri Anda sebagai seorang anak yang membangun istana Lego. Setiap balok mewakili kerja keras dan kreativitas Anda. Tiba-tiba, seorang anak yang lebih besar datang dan mengklaim kreasi Anda sebagai miliknya. Rasanya tidak adil. Beginilah cara Uni Eropa memandang tindakan Tiongkok di pasar kendaraan listrik. Mereka melihat Tiongkok sebagai anak yang lebih besar, secara agresif mengambil alih dengan taktiknya. Tiongkok memimpin pasar kendaraan listrik dengan pabrik, teknologi, dan harga yang kompetitif, sehingga sulit bagi negara lain untuk bersaing. Uni Eropa dan Amerika khawatir, mengklaim bahwa subsidi pemerintah Tiongkok memberi perusahaannya keunggulan yang tidak adil. Mereka berpendapat bahwa subsidi ini mendistorsi pasar, sehingga persaingan yang adil hampir mustahil, seperti berpacu melawan mobil yang memiliki start lebih awal dan bahan bakar tak terbatas. Bayangkan mencoba untuk bersaing dalam perlombaan, di mana lawan Anda memiliki semua keunggulan. Permainan yang adil sangat penting, baik di arena bermain maupun dalam ekonomi dunia. Persaingan yang adil memungkinkan setiap orang untuk berhasil berdasarkan keterampilan dan kerja keras mereka. Tarif Uni Eropa adalah cara untuk mengatakan, bermainlah dengan adil atau hadapi konsekuensinya. Tarif ini bertujuan untuk menciptakan lapangan permainan yang setara, mencegah siapapun mendapatkan keuntungan yang tidak adil melalui subsidi atau taktik lainnya. Namun, apakah sesederhana itu? Perdagangan internasional itu rumit dengan banyak faktor yang terlibat. Makanya di Amerika pun lebih dalam, produk kita Cina akan ini melihat juga detail dan dicegal ya. dampak dari sengketa Di perdagangan biaya ini, masuknya cukup serta tinggi. dampaknya terhadap Karena ekonomi Amerika dunia. juga takut pasarnya Tiongkok dikuasain Cina, menyuarakan tapi kekhawatiran perlahan dan telah mengajukan keluhan perusahaan kepada Organisasi Perdagangan produk-produk Cina Dunia pun menguasai WTO, Amerika. yang mengawasi Saat ini pun sudah perdagangan terjadi. dunia. Mereka mengklaim bahwa pajak Uni Eropa melanggar aturan perdagangan internasional dan hanya merupakan tindakan perlindungan untuk melindungi produsen mobil Eropa dari persaingan. WTO bertindak seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan, di mana negara-negara menyelesaikan masalah mereka dan menjaga ketertiban. Tiongkok berpendapat bahwa tarif Uni Eropa seperti mengubah aturan permainan sepak bola saat kalah. Keluhan ini signifikan. Jika WTO berpihak pada Cina, Uni Eropa mungkin harus Tesla saja menghapus sendiri pajak. kalah ya. Namun, jika putusan tersebut menguntungkan Uni Eropa, hal itu dapat menyebabkan negara-negara lain untuk Kalau mengambil menurut saya tindakan industri lebih keras otomotifnya Cina terhadap cukup produk-produk maju sekali. Cina. Di pihak Uni Eropa,
Mereka tidak akan Dia mundur. industri dari hulu sampai ke hilir. Mereka yakin tindakan mereka beralasan Itulah dan yang berpendapat dicanangkan oleh bahwa Pak dominasi Jokowi Cina ya. dalam Saya kendaraan sangat setuju listrik sekali. bukan hanya tentang menjadi Kita kompetitif tidak boleh dalam mengekspor bisnis. dalam bentuk raw Uni material, Eropa harus diolah berpendapat minimal setengah bahwa jadi. pemerintah Tiongkok Karena sangat mempunyai nilai terlibat tambah. dalam pasar Kalau kita kendaraan bentuk raw listrik material, ya dengan nggak ada nilai memberikan tambahnya. dukungan finansial yang besar kepada para Menguntungkan produsennya. negara lain karena Mereka mengklaim menghidupkan bahwa industri Tiongkok negara secara lain. tidak Gitu ya. adil mendongkrak industri mobil Kalau kita ada listriknya smelter, dengan kita ada memberikan hilirisasi, subsidi yang menurunkan itu harga di sisi mobil lain mereka. menambah nilai Hal ini jual dan menciptakan juga persaingan menciptakan yang peluang tidak pekerjaan. seimbang, sehingga sulit bagi para produsen mobil Eropa untuk bersaing. Sebagai contoh, hal ini seperti menjual limun, Karena banyak negara saat sementara ini mulai orang lain ambruk ya, memberikannya ekonomi, secara terutama gratis. Uni Eropa Jerman, percaya yang kedua bahwa mulai sudah tanpa Inggris subsidi ya, ini, tertatih-tatih harga kalau mobil Jerman listrik ini Tiongkok tidak akan karena bersaing. pasokan Para gas dari produsen Rusia mobil terputus Eropa ya, menghadapi karena ada kesulitan berat sabotase. karena ketidakseimbangan pasar Dia ini. menerima gas dari Uni Amerika yang Eropa harga melihat cukup pajak tinggi gitu ya. sebagai langkah yang Makanya inflasi diperlukan cukup tinggi saat ini untuk melindungi lapangan di kerja Jerman. di Eropa Ditambah dan lagi menyamakan provokasinya kedudukan. Amerika Mereka meminta berpendapat Jerman bahwa menutup tanpa pajak ini, pabriknya industri dia yang ada mobil di Eropa Cina ya. akan menghadapi kerugian serius yang menyebabkan Jadi kalau pemutusan hubungan kalian kerja semua dan nonton video masalah saya yang ekonomi. sebelum-sebelumnya, Lebih jauh, rontoknya Uni ekonomi Eropa Jerman di memandang situ pajak sangat jelas ini sekali. sebagai masalah prinsip yang Jadi menentang kita apa berteman yang baik mereka dengan anggap sebagai praktik dengan Amerika pun perdagangan juga yang tidak adil. tidak Mereka baik gitu ya. menekankan pentingnya perdagangan Bergabung yang adil dengan memusuhin menegaskan Amerika juga bahwa fatal. semua pelaku pasar dunia harus Itulah yang mengikuti terjadi saat aturan ini dan ya. standar yang sama. Pesan Karena Uni Eropa jelas, Amerika mereka saat itu mendukung juga perdagangan membutuhkan bebas, modal tetapi besar untuk perdagangannya memodalin harus adil. Ukraina dan Mereka Israel. mendukung pasar terbuka, tetapi tidak Jadi akan negara-negara menerima NATO tuh tindakan diminta yang itu mereka uang. lihat merugikan persaingan yang adil. Ya, dimintain Melalui uang pajak ini, untuk tujuan membantu mereka adalah negara menyampaikan Ukraina pesan yang kuat dan kepada Israel, Tiongkok ya. dan komunitas dunia Itu yang tentang terjadi saat pentingnya ini. Jadi perdagangan yang adil. provokasi Amerika Sungguh mengejutkan ya, bagaimana pajak kendaraan mengatakan listrik Cina mempengaruhi itu keuangan Anda. negara Perang dagang penciplak, ini bukan sekedar negara konsep teoritis. Ini secara anti-Islam. langsung Sekarang mempengaruhi sudah terkuak anggaran semuanya Anda. gitu ya. Pajak yang Provokasi ditetapkan mereka. oleh Uni Dia Eropa berusaha untuk bervariasi menjatuhkan dari negara orang dengan cara 13,1% provokasi. hingga Ya, kalau bisa Indonesia 27,5% jangan dari begitu. berdasarkan jenis kendaraan Kita selalu listrik. Secara berbicara sederhana, ya, mobil baru buatan Tiongkok yang Anda yang miliki beredar menjadi saat jauh ini. lebih mahal. Sedangkan Dikatakan kendaraan kita listrik antek buatan Cina, Eropa antek lebih ini, murah, tapi tidak ada tetapi mengatakan juga kita ini mengurangi antek pilihan Amerika ya. Anda dan Karena dapat provokasi menghambat dari mereka inovasi. gitu kan. Kita ini termakan Persaingan provokasi. sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih baik dan lebih terjangkau. Situasi pekerjaan juga berisiko. Perang dagang Coba ini lihat tidak pada hanya saat tentang uang. Pak Ini Jokowi menyangkut masih menjabat pekerjaan presiden. orang. Uni Eropa percaya tarif Melarang ini diperlukan untuk ekspor raw melindungi material pekerjaan nikel Eropa di kita. sektor Tiba-tiba ada otomotif. IMF Karena khawatir masuknya menyambangi kendaraan Indonesia, listrik menawarkan Tiongkok yang murah modal, akan menyebabkan menawarkan pemutusan uang gitu ya. hubungan kerja atau penutupan Dia mau buat pabrik. jebakan Batman. Sebaliknya, Tiongkok berpendapat bahwa pajak ini akan berdampak negatif pada pekerjanya, yang mungkin mengakibatkan hilangnya pekerjaan di industri kendaraan listrik yang sedang berkembang. Situasi Kenapa ini ada menggambarkan negara adanya konflik kumpulan-kumpulan negara kepentingan Brit? dengan Itu kedua belah negara-negara pihak Brit itu menegaskan bahwa mereka membela tenaga kumpulan negara kerja yang mereka. tidak mau tergantung dengan mata Masalah uang ini dolar rumit ya. dan tidak memiliki solusi Karena sederhana. kita setiap bertransaksi menggunakan Dampaknya dolar, terhadap lapangan secara otomatis pekerjaan Amerika akan dapat bervariasi cuan di berdasarkan sana gitu beberapa kan. faktor, seperti Itu, berapa merugikan lama negara pajak kita. berlaku, dan Saya sangat bagaimana setuju sekali reaksi itu. konsumen terhadap dorongan untuk opsi yang lebih ramah lingkungan. Sungguh ironis bahwa perang dagang bertujuan untuk melindungi lapangan pekerjaan dan industri, tetapi justru akan merusak lingkungan. Coba lihat desain-desain Kendaraan dari mobil listrik listrik dipandang Cina. penting dalam Itu memerangi sangat perubahan bagus iklim sekali. karena tidak mengeluarkan emisi, sehingga lebih bersih daripada mobil berbahan bakar bensin. Namun, jika tarif menaikkan harganya, lebih sedikit Dan orang juga yang si akan Cina membelinya, sehingga menghambat Dia peralihan tidak ke boleh masa dalam hal depan ilmu yang gitu ya. lebih Mau berkelanjutan. TOT mereka. Situasi Transfer of ini teknologi menyoroti mau dia. konflik antara manfaat ekonomi langsung dan tujuan lingkungan jangka panjang. Kita harus mempertimbangkan apakah kita akan membiarkan perang dagang mengganggu upaya perubahan iklim kita. Situasinya menegangkan, dengan
dengan implikasi Jadi yang sangat perdagangan tenar dunia. saat ini mobil Ini BYD, bukan hanya masalah produk bagi dari Eropa Cina itu, atau bahkan Cina. di Indonesia pun Ini sudah adalah banyak beredar masalah ya di seluruh mobil-mobil dunia. listrik. Hasil dari konflik perdagangan ini dapat mempengaruhi Ya bagaimana semoga ke negara depan lain Indonesia juga menanggapi bisa industri punya mobil mobil Cina listrik yang ya, sedang apalagi di berkembang. Indonesia ada Jika Uni Eropa hilirisasi berhasil nikel, menggunakan ada pajak untuk melindungi produsen pembuatan mobilnya, negara lain pabrik mungkin merasa terdorong baterai untuk gitu ya. melakukan hal yang sama, yang mengarah pada tindakan proteksionis yang lebih besar yang akan merusak sistem perdagangan dunia dan memicu perang dagang besar. Saat dunia mencoba mengimbangi pertumbuhan Cina yang cepat, banyak yang ingin tahu Jadi tentang Eropa apa yang Timur saja menyebabkan saat kemajuan ini dia ini banyak dan beralih ke batu implikasinya bara. bagi Dulu yang masa depan. mendengung-dengungkan energi Perkembangan green ya. terkini di Cina Saat telah ini memicu diskusi banyak intens di kembali antara ke para ahli, pembuat batu bara, kebijakan, dan ya. masyarakat umum. Beberapa orang memandang perubahan ini sebagai sesuatu yang revolusioner, sementara yang lain membunyikan alarm tentang risiko ekspansi yang tidak terkendali. Komunitas dunia terpecah. Beberapa negara menyambut kebangkitan Cina, sementara yang lain menyuarakan kekhawatiran serius. Kekhawatiran ini berasal dari isu-isu seperti praktik lingkungan Cina, catatan hak asasi manusia, dan Itu yang meningkatnya didengungkan oleh media ketegasannya barat, secara hak internasional. asasi. Masa depan Tapi tidak dia sendiri diketahui pelanggar dan penuh HAM dengan gitu. kemungkinan. Contoh saja Ini seperti seperti kotak di Timur misteri Tengah. yang indah. Itu Tidak yang seorang terjadi pun saat dapat ini. memprediksi apa yang akan terjadi. Mungkin Tiongkok akan muncul sebagai kekuatan ekonomi terkemuka, atau mungkin menghadapi kendala yang tidak terduga. Mungkin Amerika akan mendapatkan kembali statusnya, atau kita akan menemukan cara baru untuk menjadi makmur. Intinya adalah kita semua bersama-sama dalam hal ini. Daripada mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, mari kita berkonsentrasi untuk membangun masa depan, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berhasil. Sekarang, apa pendapat Anda tentang pertumbuhan Oke, mungkin itu ekonomi aja Tiongkok? untuk Apakah video positif, reaksi saya saat negatif, ini. atau Nantikan di video antara reaksi keduanya? saya selanjutnya. Sampai Terima kasih jumpa. telah menonton. Dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.